Jumpa lagi dengan Nona di program kesayangan kita, Liputan Cilik. Banyak sekali liputan menarik yang akan Nona bagikan kepada kalian semua. Kalian sudah siap kan untuk menyaksikannya? Sekarang kita lihat cuplikannya dulu yuk. Di segmen jalan-jalan, tim Liputan Cilik selalu mengajak kita untuk mengunjungi tempat seru yang bisa menambah keceriaan kita. Wah, kita akan diajak jalan-jalan kemana lagi ya? Asik, Liputan Cilik sedang berada di kota Solo nih teman-teman. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Monumen Pers Nasional loh, yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 59. Lihat deh teman-teman, bangunannya unik sekali ya, mirip seperti candi. Bangunan Monumen Pers Nasional ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya loh, tahun 2010 oleh Kementerian Pariwisata. Selain itu, Monumen Pers Nasional yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika ini diresmikan pada tanggal 9 Februari 1978 oleh Bapak Soeharto. Banyak informasi menarik yang bisa teman-teman dapatkan dari tempat ini. Untuk itu, langsung saja kita masuk yuk teman-teman. Saat memasuki ruangan pertama, kita bisa melihat patung para pahlawan perintis pers Indonesia. Selain itu, juga ada diorama yang menceritakan perjalanan wartawan dalam masa pendudukan Jepang hingga Orde Baru. Di Museum Pers ini tersimpan berbagai koleksi benda sejarah para wartawan kita zaman dulu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mulai dari mesin ketik yang digunakan, mixer, sampai pemancar radio. Nah, kalau alat yang satu ini namanya gramafon teman-teman, yang merupakan alat untuk mendengarkan musik pada tahun 1920 sebelum adanya radio dan media elektronik lainnya. Nah, cara pekerja dari gramafon itu begini, ini kita putar tangga ini. Terus kita letakkan ke piringan hitam. Dan ini keluarlah musik-musik yang kita inginkan seperti yang ada di piringan hitam itu. Teman-teman, ini adalah koleksi berbagai media surat kabar yang terbit di Indonesia loh, yang tersimpan rapi dalam lemari kaca ini. Setelah berkeliling di lantai 1, sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Teman-teman, lihat deh, banyak sekali ya koran-korannya. Monumen Pers Nasional menyimpan berbagai koleksi koran dari zaman dahulu hingga saat ini loh. Kira-kira hampir jutaan lembar surat kabar tersimpan rapi di gudang penyimpanan koran ini. Teman-teman, sekarang kita berada di ruang digitalisasi. Kira-kira di ruangan ini, koran-koran yang sudah tua dan rapuh akan diapakan ya? Adik-adik, sekarang kita ada di ruang digitalisasi Laboratorium Monumen Pers Nasional. Nah, saat ini kita lagi proses digitalisasi koran yang berfungsi untuk pengamanan bukti fisik terbit media, juga untuk mempermudah pencarian koran nantinya ke depannya. Karena ini koran-koran lama, makanya
kita ada usaha untuk menyelamatkan buku fisik terbit media ini agar kedepannya nanti mudah dalam pencariannya data. Setelah di-scan, koran yang usianya sudah puluhan tahun ini dapat kita baca di ruang electronic paper atau ruang koran elektronik karena korannya dibaca melalui komputer. Komputer ini terhubung dengan ruangan digitalisasi, di mana kita bisa mencari data-data koran lama dengan mudah, sehingga korannya tidak rusak, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Menarik kan jalan-jalan kita ke Monumen Pers Nasional? Kalian bisa menjadi tahu kan kalau informasi itu sangat penting untuk kita. Jadi, yuk kita rajin membaca agar kita bisa banyak memperoleh informasi baik yang dapat menambah wawasan kita. Masih di kota Solo nih teman-teman. Liputan Cilik mau ajak teman-teman di rumah berkeliling lagi ke berbagai tempat wisata menarik yang ada di kota ini. Bertempat di Jalan Slamet Riyadi nomor 275, kita akan mengunjungi Museum Radia Pustaka yang merupakan museum tertua di Indonesia loh. Wah, tertua? Iya, karena museum ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh KRA atau Kiai Raden Ajeng Sosrodiningrat IV. Jadi bisa dihitung kan sudah berapa ratus tahun museum ini berdiri? Sebelum berkeliling melihat berbagai benda sejarah apa saja yang ada di Museum Radia Pustaka, kita dengarkan penjelasan Ibu Yanti dulu yuk sebagai pemandu dari museumnya. Museum Radia Pustaka lebih condong ke kebudayaan Jawa terutama ya, seperti kita ada koleksi keris, wayang seperti itu. Kalau anak-anak saya lebih ini ya memberi penjelasan tentang kalau misalkan kita orang Jawa, kita tahu oh ya orang Jawa dulu itu sudah punya senjata, sudah punya buku yang bagus-bagus, termasuk manuskrip tadi ya, terus sudah punya wayang. Jadi meskipun kita kalau zaman sekarang anak-anak juga mengikuti kebudayaan dari luar, tapi kita lebih punya identitas diri sebagai orang Jawa, orang Indonesia seperti itu. Di ruangan pertama, kita bisa melihat berbagai koleksi topi militer yang digunakan oleh tentara keraton pada zaman dahulu. Ada juga nih berbagai koleksi keramik seperti piring-piring dan gelas yang dulunya digunakan oleh para raja beserta keluarga keraton Kasunanan Surakarta. Masuk ke ruangan berikutnya, kita bisa melihat berbagai koleksi patung-patung dan arca-arca Buddha nih teman-teman. Kalian tentu tahu kan, ini adalah patung Bodhisattva yang merupakan makhluk suci bagi agama Buddha karena membawa pencerahan bagi umat manusia di dunia. Selain patung Bodhisattva, ada juga nih berbagai patung lainnya. Dan juga peninggalan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno. Di Museum Radia Pustaka, kita bisa melihat berbagai koleksi wayang loh teman-teman. Tuh, lihat, banyak sekali kan wayang-wayang yang tersimpan rapi. Mulai dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar. Selain wayang, ada juga nih alat musik gamelan yang masih tersimpan rapi. Tidak hanya itu saja, di tempat ini kita juga dapat melihat berbagai koleksi uang kuno loh dari 40 negara yang ada di dunia. Wah, banyak sekali kan koleksi yang bisa kita lihat di Museum Radia Pustaka ini. Setelah berkunjung ke Museum Radia Pustaka, kita akan berkunjung ke tempat wisata menarik lainnya nih.
Yap, kita akan berkunjung ke Puro Mangkunegaran teman-teman. Yang merupakan istana tempat tinggal Sri Paduka Mangkunegara 9 di Surakarta. Wah, seperti apa ya tempatnya? Yuk kita langsung lihat. Di bagian depan terdapat sebuah pendopo teman-teman. Pendopo ini dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan antara raja dan rakyat-rakyatnya. Pendopo di Puro Mangkunegaran ini merupakan pendopo terbesar di dunia loh teman-teman, dibandingkan dengan keraton-keraton atau istana lainnya. Di bagian depan pendopo terdapat 4 buah patung singa emas yang besar nih. Teman-teman tahu tidak, apa sih arti dari adanya patung singa emas ini? Kita tanya ke Pak Joko yuk. Jadi itu singa itu adalah simbol kekuasaan. Simbol kalau di dunia hewan kan singa itu sebagai raja hutan dengan kebijaksanaan. Jadi itu sebagai ya manifestasi bahwa sebagai penguasa itu harus mempunyai sifat yang bijaksana karena mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Puro Mangkunegaran yang memiliki luas sekitar 10 hektar ini dibangun pada tahun 1757 teman-teman. Dulunya Puro Mangkunegaran digunakan sebagai pusat pemerintahan. Namun sejak tahun 1968 Puro Mangkunegaran sudah dibuka untuk umum loh sebagai tempat wisata dan menjadi pusat budaya hingga saat ini. Di sini kita juga dapat melihat berbagai koleksi kereta yang digunakan sebagai transportasi raja beserta keluarganya saat acara-acara tertentu. Bagus-bagus ya keretanya. Bangunan Puro Mangkunegaran yang sangat artistik ini memang menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Apalagi di sini kita juga bisa mendengarkan alunan musik gamelan Jawa yang biasanya dimainkan oleh para abdi atau sesepuh istana. Wah, banyak sekali kan tempat wisata menarik yang bisa teman-teman kunjungi bila berkunjung ke Solo. Mulai dari Monumen Pers Nasional, Museum Radia Pustaka, hingga Puro Mangkunegaran, di mana kalian bisa mengenal sejarah dan mempelajari kebudayaan Jawa secara menarik. Kali ini, Nona akan mengajak kalian untuk melihat suatu liputan yang sangat menarik. Teman-teman pasti penasaran kan liputan apa itu? Ini dia liputannya. Beberapa waktu lalu, bertempat di Taman Budaya Yogyakarta diadakan suatu acara menarik nih teman-teman. Yap, Pasar Kangen Jogja namanya. Banyak hal menarik yang bisa kita lihat di Pasar Kangen Jogja nih. Mulai dari keseniannya, makanan tradisional, sampai pameran kerajinan khas Yogyakarta. Kegiatan Pasar Kangen Jogja sudah diadakan untuk ke-7 kalinya loh sejak tahun 2008. Kalian ingin tahu kan kenapa sih acara ini dinamakan Pasar Kangen Jogja? Kita dengarkan penjelasan Ibu Eka yuk. Kenapa namanya Pasar Kangen Jogja? Diharapkan orang-orang akan kangen bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia tuh rindu untuk kesenian, kebudayaan, kuliner, tradisi yang mungkin sudah lama hilang. Ada di Taman Budaya, kemudian untuk datang lagi tahun depan, untuk kangen lagi tahun depan, untuk melihat lagi, untuk makan makanan tradisional lagi. Jadi tujuannya juga untuk jangan sampai melupakan yang tradisi, walaupun sekarang kita sudah masuk era globalisasi, seperti itu. Lihat deh, ramai sekali kan suasananya.
Di sini kita bisa melihat berbagai pertunjukan kesenian tradisional khas Yogyakarta nih. Mulai dari tari-tarian seperti dolanan anak yang dibawakan oleh teman-teman kita, hingga pertunjukan tradisional lainnya. Selain pertunjukan seni, kita juga bisa melihat berbagai kerajinan seni khas Yogyakarta yang dipamerkan dalam acara ini. Yang menariknya lagi, di Pasar Kangen Yogyakarta, kita bisa menikmati berbagai makanan tradisional khas Yogyakarta loh. Mulai dari gudeg, minuman wedang, berbagai aneka keripik khas Jogja, dan juga sego wiwit atau nasi wiwit, yaitu nasi yang disajikan dengan telur dan cabai besar. Nah, kalau makanan tradisional yang satu ini namanya serabi kocor, teman-teman. Bagi teman-teman di rumah yang belum tahu apa itu serabi kocor, Pak Santosa akan menjelaskan kepada kita nih. Adik-adik di rumah, serabi kocor ini adalah makanan khas dari Jogja. Serabi ini terbuat dari tepung terigu dicampur dengan tepung beras, dikasih telur, kemudian dikasih bumbu agar rasanya gurih. Dinamakan serabi kocor karena serabi ini memakai kuah. Kalau sudah artinya dikocor itu adalah dikasih kuahnya dikocor, makanya disebut dengan serabi kocor. Adik-adik, rasanya manis. Ini rasa original itu hanya memakai santan dan gula Jawa tanpa pemanis, tanpa bahan pengawet. Wah, dengan adanya acara Pasar Kangen Jogja, kalian jadi lebih mengenal berbagai jenis makanan dan kesenian tradisional khas Jogja kan? Yang diharapkan kita sebagai generasi muda tetap melestarikannya agar tradisi kebudayaan daerah kita tidak punah, teman-teman. Nona bangga sekali loh bisa mempunyai seorang sahabat baru yang